Om Swastiastu. Pemirsa, beberapa waktu lalu Indonesia mendapatkan penghargaan dari dunia internasional atau dari International Rice Research Institute IRRI. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan Indonesia atas sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras. Akan tetapi kita lihat kenyataannya beberapa hari terakhir ini masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia termasuk juga di Bali, merasakan naiknya beberapa harga pangan termasuk beras yang cukup signifikan. Nah, bagaimana Bali menjawab tantangan swasembada pangan demi mewujudkan ekonomi Kerti Bali sesuai visi Nangun Sat Kerti Loka Bali? Kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada yang paling di tengah. Waduh, ini masih suasana hari kasih sayang ya, makanya bapaknya pakai baju pink tuh. Nuansanya pink ya. Ada Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA, beliau adalah Rektor Dwi Jendra University. Om Swastiastu Pak Rektor. Om Swastiastu. Sehat selalu ya. Astum kare sehat. Sehat selalu. Aduh, ini suasana masih suasana hari kasih sayang. Menular juga dengan apa yang dikenakan oleh Pak Rektor ini. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir tentunya di kesempatan kali ini. Dan pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. DRH Iketut Gede Nata Kesuma MMA. Beliau adalah Sekretaris HKTI Bali atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Bali tentunya. Om Swastiastu Pak Gede, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Dan tidak afdol juga kalau kita tidak mendatangkan langsung pelaku yang sering bersentuhan dengan dunia pertanian juga. Ada pelaku petani, ini masih muda sekali nih. Ada Wayan Dirgayana ya, benar ya? Om Swastiastu, Wayan. Om Swastiastu. Sehat selalu? Sehat. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak, dan tentunya kita akan membahas tentang bagaimana Bali menjawab tantangan swasembada pangan demi mewujudkan ekonomi Kerti Bali sesuai visi Nangun Sat Kerti Loka Bali tentunya. Baik, saya ke Pak Rektor dulu sesuai dengan urutan usia kayaknya Pak Rektor ya. Pak Rektor, ini kita di samping kita bangga juga ini baru saja mendapatkan penghargaan dari dunia internasional, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata kejadian yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di masyarakat, termasuk juga di Bali ini sudah agak mengkhawatirkan juga, bukan berbicara mungkin mengkhawatirkan juga bagi perekonomian kita ke depannya ini sendiri. Bagaimana Bapak melihat kondisi saat ini, Pak? Terima kasih Om Swastiastu. Jadi saya melihatnya bahwa di awal saya bangga sekali karena Presiden kita menerima penghargaan dari IRI itu yang dari Filipina gitu, tentang keberhasilan bangsa kita untuk mewujudkan swasembada beras itu. Tetapi ternyata apa yang tadi disampaikan, kondisi kita sepertinya belum bersuasembada. Gitu. Ini kondisi kita tidak baik-baik saja kah? Ya belum baik-baik lah. Belum baik-baik saja gitu. Baik. Memang kita menuju yang baik-baik. Ini belum baik-baik karena faktanya yang saya lihat itu di pemberitaan terakhir Indonesia mau impor lagi. Kemudian yang kedua masih ada perdebatan data. Kementerian Pertanian, Bulog, BPS. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sebenarnya berapa sih produksi kita gitu. Nah, ini yang kemudian saya mencoba dari sisi akademik selaku rektor di Dwi Jendra University ini bahwa mestinya gitu Indonesia memiliki big data yang sangat rinci, lengkap dan sifatnya dinamis. Artinya bahwa dari tahun ke tahun itu akan terlihat ada perubahan mulai dari luas lahannya, kemudian berapa penanamannya, luas tanam, luas panen, karena per bulan itu akan terus berjalan. Karena tidak serentak di seluruh Indonesia. Sehingga dari sana akan terlihat stok beras kita ada berapa, kemudian berapa prediksi konsumsi dari tahun ke tahun sampai tahun berikutnya. Barulah kita bisa mengatakan kita swasembada. Gitu. Nah, sehingga pada saat kita sudah ditetapkan, diberikan penghargaan, memperoleh swasembada beras ini, awalnya memang kita enak gitu. Tapi faktanya harga beras mulai naik. Nah, secara teori saya melihatnya
Harga beras naik berarti ada supply dan demand ini yang terganggu. Suplainya bisa menurun atau permintaannya yang meningkat. Nah ternyata beberapa pemberitaan juga suplai kita ini sudah mulai menurun. Nah artinya swasembada beras ini mulai kita cobalah, kita kaji-kaji lagi, kita buka-buka data lagi sehingga sekarang saya meyakini kawan-kawan kita apakah itu di pemerintahan atau di mana di setiap level sudah mulai mengecek datanya, berapa luas tanamnya, berapa kira-kira rata-rata produktivitasnya sehingga bisa dihitung produksinya sekian. Dan celakanya kita selalu menghitung produktivitas itu dengan ubinan. Jadi artinya ubinan itu hanya sekian meter kali sekian meter, kemudian kita konversi ke hektar. Bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan di sana. Sehingga perhitungan secara total, secara nasional misalnya produksi kita ada 30 juta ton. Hanya dasarnya ubinan itu. Nah oleh karena itu diperlukan ada satu teknik-teknik pengumpulan data, perhitungan jumlah produksi kita sehingga apa yang kita sampaikan ke publik itu adalah memang benar-benar mendekati real datanya. Itu data dari sisi produksi. Kemudian ini prediksi konsumsi ini, siapa sih sebenarnya yang mengkonsumsi beras ini? Apakah hanya manusia-manusia yang ada di Indonesia atau kemudian ada yang tanda petik diselundupkan keluar? Nah ini kita nggak tahu gitu. Sehingga ada pengawasan-pengawasan yang sangat ketat terutama dari perbandingan jumlah produksi kemudian jumlah konsumsi dan kemudian kalau ini imbangannya katakanlah misalnya produksinya tinggi kita swasembada, tidak semestinya ada harga beras yang tinggi gitu. Baik, ini harus sesuai dengan data. Kemudian Bapak sendiri mengatakan ini supply juga menurun, kemudian ukurannya juga ubinan itu yang harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Seperti itu kah Pak Rektor? Iya, harus mendekati realnya. Harus mendekati realnya. Yang realnya biasanya karena saya katakanlah nanti petani yang bisa menyampaikan bahwa anggaplah ini di Bali, sebagian besar tanaman padi yang ada di Bali, petani itu langsung dijual di sawah, ada penebas. Lalu kita tanya misalnya survei, kita tanya petani, Pak berapa produksinya? Ya petani ngawur saja dia jawab, kira-kira 4 ton. Yang semestinya ditanya adalah penebas. Karena penebas yang punya datanya. Oh. Begitu penebas ambil padinya, kemudian itu jadi gabah, kemudian dibawa ke penggilingan, itu realnya. Tetapi survei kita kan sampelnya adalah petani. Sementara petani tidak pernah menimbang berapa sebenarnya produksi yang diperoleh, apakah itu dari 30 are, 40 are. Dan kembali lagi perhitungan yang ingin saya sampaikan di sini sehingga ada lebih yang mendekati jumlah produksi yang dihasilkan oleh para petani kita itu. Oke, perhitungannya kemudian pengawasannya juga yang perlu diperhatikan di sini sehingga data yang diberikan itu adalah data yang mendekati keakuratan yang terjadi. Seperti itu. Nggak usahlah akurat sekali, mendekati real. Gitu. Mendekati real itu sendiri sehingga ini tidak terjadi lagi. Ini kenapa kita mendapatkan penghargaan dengan swasembada pangan tetapi kenyataannya di lapangan berbeda seperti itu Pak? Iya benar. Ini kan juga perdebatan di tingkat nasional sampai-sampainya kemudian ini dalam tanda petik DPR RI mempertanyakan kan. Ini termasuk plakatnya dipertanyakan, benar nggak itu gitu. Wah ini saya menjadi nggak enak jadi bangsa Indonesia seperti itu. Apakah itu pencitraan politik misalnya? Apakah kemudian dari masing-masing kementerian ini sifatnya parsial? Oh ini adalah kesuksesan dari Kementerian Pertanian misalnya, saya nggak tahu juga. Ataukah mungkin ada hal-hal lain yang tersembunyi di sana sehingga? Atau ada yang kalau dulu kita mengenal istilah ABS seperti itu. Ya ini kan kita nggak tahu kan karena yang bersangkutan itu sifatnya sudah sangat-sangat pribadi di antara para pimpinan di sana gitu. Tetapi yang saya ingin lihat adalah fakta yang terjadi di lapangan itu kok sepertinya belum sesuai dengan apa yang memang itu terpublikasi secara meluas. Tidak hanya di Indonesia tetapi itu di tingkat global bahwa Indonesia sekarang swasembada beras. Bahkan beberapa minggu kemarin pemerintah mau impor. Logikanya nggak ada swasembada beras kemudian kita impor. Ya kalau masih ngomongin ketahanan pangan impor sih nggak masalah. Tetapi ini udah swasembada gitu.
Nah inilah yang kita perlu coba kembali ke dalam sehingga kita memiliki satu data yang bagus gitu antara produksi kemudian dengan konsumsi, kemudian ada prediksi-prediksi katakanlah ini karena ada perubahan iklim di mana kira-kira di bulan-bulan apa akan terjadi gangguan cuaca, ada bencana sehingga jumlah produksi menurun. Nah ini juga dihitung. Ini yang saya maksudkan tadi, ada satu perhitungan secara dinamis, ada model. Jadi apabila misalnya di bulan Januari, bulan Februari ada hujan yang begitu tinggi, maka produksi akan turun. Berapa turunnya? Nah inilah kajian-kajian dari ahli-ahli statistik gitu, membuat modelnya seperti apa dia penurunannya. Sehingga kita bisa memprediksi gitu. Ini memang dibutuhkan tidak hanya dari Kementerian Pertanian, tidak hanya dari BPS, tapi dari berbagai kalangan sehingga kita bisa menyampaikan kepada pemerintah, kalau di Bali misalnya kepada Bapak Gubernur, kalau misalnya di tingkat nasional kepada Presiden, ini loh kondisinya. Baik, baik. Bapak-bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tentunya masih dengan topik kita bagaimana Bali menjawab tantangan swasembada pangan demi mewujudkan ekonomi kerti Bali sesuai visi Nangun Sarketi Loko Bali. Saya masih ke Pak Rektor dulu. Pak Rektor, kalau tadi Bapak banyak menyebutkan ini sesuai dengan data lah, harus sesuai mendekati dengan apa yang sesuai dengan di lapangan ini sendiri. Kemudian bagaimana dengan Bali saat ini Bapak melihatnya? Kalau Bali saya melihat di data yang terakhir memang Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa 2 bulan ke depan ini masih ada stoknya begitu. 2 bulan ke depan? Ya, 2 bulan ke depan ada stoknya karena bulan depan ini termasuk bulan berikutnya itu kan ada panen raya. Bulan Maret seperti ya, itu Pak? Itu akan ada panen raya. Iya. Nah, kalau memang informasi. Itu menjaminkah akan kestabilan kita untuk panen raya itu sendiri Pak? Khususnya di Bali? Kalau panen raya ini sesuai dengan potensinya, katakanlah tidak usah tinggi-tinggi 5 ton per hektar, kita bisa jamin itu. Jamin. Dengan catatan, nah kembali dengan catatan bahwa pada saat petani panen kemudian ada penebas, penebas ini tidak membawa keluar gabah itu ke Jawa. Karena ini ada banyak saluran-saluran atau distribusi gabah kita, beras kita itu malah kadang-kadang gabah itu dibawa misalnya ke sebelah, ke Banyuwangi, kemudian itu balik lagi. Nah ini yang harus diawasi sehingga perhitungan atau prediksi dari Dinas Pertanian bahwa bulan depan 2 bulan ke depan ini akan ada panen raya. Nah ini jelas di mana tersimpan gabah, di mana tersimpan beras itu. Nah kalau saja misalnya pemerintah menyiapkan gudang-gudang pangan, nah bisalah di sana tersimpan sejenak sehingga pada saat misalnya terjadi kekurangan produk atau suplainya menurun, di sana bisa dikeluarkan sejenis bulognya yang ada di tingkat daerah. Nah ini kalau memang bisa dibangun seperti itu. Lalu di mana dibangun? Kita dorong misalnya ada beberapa penggilingan-penggilingan yang bisa bekerja sama dengan pemerintah dan sudah ada dulu. Dari penggilingan-penggilingan inilah yang menyerap gabah-gabah itu. Ada gabahnya karena kan siapapun nggak makan gabahnya. Begitu dia diolah jadi beras barulah kemudian apa mau jadi nasi, jadi tepung, jadi roti dan sebagainya. Sehingga bagi saya adalah 2 bulan ke depan, 1 bulan ke depan produksi yang memang sudah disiapkan, yang sudah diprediksi ini itu bisa tersimpan dengan bagus, tidak lari keluar Bali sehingga pertanyaan tadi apakah kita jamin? Saya bisa jamin. Oke, baik. Saya ke ke HKTI dulu selaku sekretaris dari HKTI Bali. Pak Gede berarti sudah memantau juga mengetahui situasi saat ini. Ini sebenarnya seperti kata Pak Rektor ini sendiri kita belum baik-baik saja dalam hal pangan ini sendiri. Termasuk juga di Bali Pak, kondisinya seperti apa? Terima kasih ya, jadi atas kesempatannya di pagi hari ini dalam acara talkshow. Jadi kesempatan yang baik ini saya akan manfaatkan untuk edukasi kepada petani, memberikan masukan kepada pemangku kepentingan, kemudian sekaligus menyampaikan hal-hal yang berkaitan topik bahasan di pagi hari ini. Jadi ketika kita bicara swasembada pangan, kami ya dari HKTI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
adalah antara lain adalah memberikan advokasi kepada petani. Di samping juga bimbingan teknis, edukasi kepada petani berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh para petani itu sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara swasembada pangan dengan penghargaan yang diraih oleh pemerintah, kita harusnya merasa bersyukur, petani khususnya. Karena ini kita ambil sebagai hikmahnya, motivasi untuk kita bisa lebih berbuat banyak untuk kesejahteraan petani. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kalau kita cari turunannya per wilayah maupun per individu, tentu ada semacam kesenjangan. Jadi data-data angka yang diraih melalui penghargaan swasembada itu totalitas secara nasional. Nah, sekali lagi kita tajamkan ke wilayah dan ke individu, mungkin ada beberapa yang memang perlu dioptimalkan. Oleh karena itu masalah data ada lembaga kewenangan yang kita percayai, sehingga tapi kami di tingkat lapangan terus memberikan edukasi kepada petani secara utuh, baik secara makro maupun mikro. Jadi supaya kita tidak salah memberikan advokasi kepada petani. Sesungguhnya kalau wilayah Bali, saya cermati data yang saya ambil baca di beberapa media yang punya kewenangan untuk itu, khususnya beras ya. Jadi produksi itu sekitar gabah kering giling itu sekitar 600.000 ton, sedangkan dengan rendemen 65%, 60-65%, sehingga produksi beras kira-kira sekitar 575. Dan saya cermati lagi ketika analisa neraca kebutuhan itu sekitar 300.090 ton. Artinya apa? Artinya kan ada surplus. Jadi surplus untuk produksi beras di Bali. Jadi masih ada surplus sekitar 155.000 ton. Nah ini itu sebagai ukuran bahwa Bali swasembada pangan, swasembada beras. Ini kita bisa katakan Bali saat ini sudah mencapai fase swasembada pangan, seperti itu? Swasembada beras. Swasembada beras. Termasuk di dalamnya pangan, karena saya lihat juga data-data, kita cermati data swasembada. Kalau bicara pangan kan ada 10 pangan nabati, ada 5 pangan hewani. Jadi saya cermati data itu hampir rata-rata surplus. Nah, khusus di beras, ketika kita bicara beras, tentu berkaitan dengan ketersediaan pangan. Karena ketika Pak Rektor tadi sudah menyinggung, ketika bicara beras, gabah kering giling produksinya 600.000 sekian ton, tapi belum tentu produksi beras sesuai dengan saya katakan tadi 575.000 ton itu ada di Bali. Kecuali kita batasi Bali ini kita tembok, tidak boleh gabahnya keluar. Jadi ini berbicara tentang pengawasan lagi, seperti itu. Bukan masalah pasar kan tidak boleh diintervensi. Ketika gabahnya memang lebih memberikan keuntungan kepada petani, itu menjadi pilihan dari petani untuk menjual gabah. Tetapi secara Pak Rektor tadi sudah menyinggung, nah harus kita bentengi supaya tidak menjual dalam bentuk gabah. Karena value dari gabah kering giling menjadi beras itu cukup tinggi marginnya. Sehingga saran kami di KTI sesungguhnya bagaimana menyiapkan infrastruktur supaya RMU yang berskala besar itu bisa dibangun dalam jumlah yang cukup. Kemudian sehingga gabah itu tidak keluar Bali. Karena saya sekaligus sebagai pelaku ya, dulu saya sebagai seorang birokrat, mungkin 80% pekerjaan saya sebagai birokrat tulen, sedangkan praktisi pertanian dan khususnya supplier beras 20%. Sekarang setelah saya punah tugas, sehingga berbalik.
Jadi 80% kegiatan aktivitas saya sebagai praktisi pertanian, sekaligus yang langsung supplier terjun. beras. Sehingga saya sering mendatangkan beras yang memang diminati pasar dari luar Bali, khususnya daerah Jawa Timur Banyuwangi. Yang sesungguhnya gabah panen itu, gabah baru dipanen itu disuplai ke Jawa, Jawa Timur. Artinya apa? Artinya saya tahu betul bagaimana distribusi gabah, produksi gabah di Bali dan beras yang masuk ke Bali. Nah inilah yang sesungguhnya Pak Rektor sudah tadi nyinggung banyak, sehingga ada harus pembenahan di tingkat penyiapan infrastruktur berupa MRU dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara produktivitas tanaman padi di sini paling tinggi di seluruh Indonesia. Jadi sekitar 58, sedangkan rata-rata produktivitas tanam padi ini 54 secara nasional. Artinya apa? Petaninya udah bagus secara totalitas Bali. Kemudian fasilitasi pemerintah sudah cukup baik. Tapi lagi-lagi masih tujuan petani belum kita penuhi secara total. Tujuan petani belum. Kesejahteraan. Oke, kalau gitu saya langsung tanya saja sama petaninya langsung ya. Ini ada Pak Wayan ya Dirgayana selaku pelaku di sini. Ini seperti apa nih di lapangan, Wayan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebagai petani, terus terang saja, saya ini sederhana saja. Sederhananya? Sederhananya adalah apapun masukan dari praktisi, dari guru besar atau ahlinya, kami sebagai petani nurut aja. Contohnya. Karena keyakinan itu dampaknya akan bagus. Iya, karena menurut kami karena sudah ahlinya yang mengasih tahu, jadi kami ya harus nurut saja gitu. Nah, contohnya kita dikasih dikasih varietas padi yang para ahli menyatakan bahwa ini unggul, ya kami tanam seperti itu. Dan dikasih bantuan pupuk kami aplikasikan. Baik. Sampai nanti akhirnya di harga yang kami kecewa. Karena yang sudah dikasih pelatihan, dikasih dan sebagainya, semuanya dikasih bantuan tapi harganya tidak stabil. Dan susah jerih payah kami selama menanam itu jadinya tidak dibandingkan dengan harga yang maksimal. Tidak sebanding seperti itu. Jadi tentu saja mempengaruhi dari kesejahteraan petani. Karena biaya dari budidaya dan perawatan tidak diimbangi dengan hasil yang tinggi seperti itu. Jadi jika tetap melaksanakan yang dianjurkan dari dari tim ahli atau dari yang sudah berkompeten di bidangnya itu, jadi sering kami rugi. Sering rugi itu karena sudah melakukan hal tersebut namun belum maksimal. Jadi banyak dari teman-teman petani yang cara budidayanya itu berpindah. Jadi tidak menerapkan dari varietas itu atau tidak melaksanakan anjuran dari penyuluh dan sebagainya seperti itu. Dan selain itu juga diberikan penawaran ke tengkulak yang dengan harga yang tinggi tapi belum sesuai dengan kebutuhan atau harga yang diharapkan dari petani tersebut. Jadi kan kita dapat hasil tinggi diimbangi dengan harga yang rendah, jadi hasilnya tidak banyak. Sedangkan produksi kita sudah berlimpah. Nah, kalau tidak kita jual, karena ini namanya juga tanaman, kalau kita tidak jual jadinya nanti bakalan rontok padinya, bakalan mati kayaknya. Karena tidak dipanen pada saat tepat waktu. Nah, karena tanaman itu kan mempunyai ciri khas yang menarik seperti itu, karena tidak boleh berlebih waktu. Dari awal budidaya, berapa hari baru ditanam, dari pengolahan tanah, berapa hari setelah pengolahan tanah baru nanam, baru melakukan pemupukan, perawatan, sampai nanti akhirnya panen. Karena tanaman itu tidak boleh panennya
dengan waktu yang berbeda. Harus panen pada tepat waktu seperti itu. Oke, baik. Ini yang menjadi permasalahan di lapangan sebagai pelaku Niki Wayan ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana Bali menjawab tantangan swasembada pangan demi wujudkan ekonomi kerti Bali sesuai visi Nangun Saat Kerti Loka Bali. Pak Rektor, ini curhatan dari para pelaku ini sendiri. Kita juga baru saja menyelenggarakan bisa dikatakan ini menjadi tolak ukur juga keberhasilan kita melaksanakan kegiatan bertaraf internasional KTT G20 dan melahirkan deklarasi Bali. Nah, yang mengejutkan juga ini yang menjadi perhatian kita adalah isu ketahanan pangan ditempatkan pada butir awal deklarasi tersebut. Ini berarti keseriusan krisis pangan kemudian energi yang sedang menimpa dunia termasuk juga Indonesia dan juga Bali ini sendiri. Ini sebenarnya tantangan untuk Bali ini seperti apa? Khususnya di bidang pangan ini sendiri, Pak Rektor melihat. Ya, kalau saya melihatnya tadi di KTT ada deklarasi ketahanan pangan, kemudian Gubernur Bali di ekonomi Kerti Balinya menempatkan pertanian pada prioritas utama. Sektor yang pertama paling itu pertanian dalam arti luas ya, termasuk peternakan dan perkebunan seperti itu. Nah, begitu Bapak Gubernur menyampaikan bahwa prioritas utama pertanian, saya selaku orang pertanian, selaku orang akademisi dan selaku rektor di Dwi Jendra ada kebanggaan yang luar biasa. Berarti pertanian akan benar-benar disentuh ini nih. Baik. Nah, yang perlu kemudian dilanjutkan adalah, jadi ini kan baru prioritas, harus ada implementasi yang benar-benar itu dilakukan sehingga apa yang tadi disampaikan oleh petani bahwa kesejahteraan harus meningkat gitu. Nah, saya ingin menyampaikan sekaligus juga kepada pemerintah bahwa memang ada beberapa program utama atau kebijakan utama yang harus dilakukan untuk mendukung prioritas ini. Yang pertama adalah pasar. Jadi apapun misalnya produk-produk apapun pertanian dalam arti luas, apakah itu pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, nah itu memang benar-benar membutuhkan pasar. Karena pasar ini adalah sebagai wujud dari hasil, reward dari apa yang sudah dilakukan oleh petani. Misalnya petani menanam padi. Nah kalau sudah pasarnya itu ada, petani akan merasa lega. Artinya pasar, nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa pasar yang dimaksudkan ini adalah bukan pasar yang memang dalam bentuk fisik dibangun. Tidak. Pasar yang saya maksudkan adalah adanya pembeli, kemudian terbentuklah harga di sana. Nah, harga inilah yang sangat diidam-idamkan oleh petani itu. Berapa sebenarnya harga yang diinginkan sehingga kehidupan para petani menjadi semakin layak. Kita akan bisa berhitung mulai dari biaya produksi. Berapa biaya produksi per hektar yang dikeluarkan oleh petani, termasuk dengan tenaga kerjanya. Nah, selisih itulah yang kemudian kira-kira akan menjadi besaran harga. Nah, kalau memang benar misalnya prioritas utama yang dikumandangkan di dalam ekonomi Kerti Bali ini pertanian, maka seyogianya saya juga ingin mengajak seluruh komponen melalui Bapak Gubernur bahwa bukan komoditasnya yang kita utamakan. Nah, kalau tadi kan produktivitas nih, nah sekarang jangan komoditasnya diutamakan tetapi SDM-nya. Siapa SDM-nya untuk membangun pertanian? Yang pertama adalah petani. Petani ada kelompok petani, apakah itu peternak, perkebun, perikanan dan lain sebagainya. Jadi petani, tingkatkan kapasitas petani. Dan kita yakini petani kita relatif tua, mereka nggak akan mampu meningkatkan kapasitasnya secara mandiri. Lalu siapa di sana? Ada penyuluh. Nah, penyuluh pertanian ini kalau kita baca di undang-undangnya itu ada penyuluh yang di PNS itu pemerintah, kemudian ada swasta, ada yang mandiri. Nah, ini yang harus digarap. Nah, sementara ini di Bali penyuluh pertaniannya sangat terbatas. Penyuluh pertanian, padahal ini yang sangat menentukan ujung tombak dari kemajuan pertanian adalah penyuluh. Karena penyuluhlah yang memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan sehingga petani bisa mengubah yang namanya perilakunya mulai dari pengetahuannya, sikapnya, kemudian skillnya. Kalau kita memang mau meningkatkan produktivitas, tingkatkanlah kapasitas petani melalui penyuluh. Nah, siapa lagi yang terlibat di sini? Ada pihak-pihak swasta.
Jadi kalau saya lihat ini pihak-pihak swasta sekarang sudah mulai masuk. Dalam tanda petik berfungsi sebagai penyuluh. Misalnya ada pihak-pihak swasta yang memasarkan produk-produk input pertanian. Misalnya pupuk. Nah, petugas-petugas dari swasta inilah yang datang ke lapangan memperkenalkan pupuk-pupuknya, kemudian memperkenalkan bagaimana cara menggunakan dan hasilnya seperti apa. Nah, PPL inilah yang bisa mendukung PPL yang negeri ini. Jadi ada sumber-sumber manusia di sana. Kemudian ada yang mandiri. Nah, ini sedang dilakukan juga pemantapan. Oleh karena itu sekali lagi di level paling bawah ada petaninya, kemudian ada penyuluhnya, lalu di institusi pemerintahnya, di birokrasinya. Kebijakan itu. Artinya kebijakan bahwa kebijakannya ini memang benar-benar untuk meningkatkan kapasitas. Nah, kalau sudah kapasitas meningkat maka penggunaan teknologi, jadi teknologi di pertanian kalau kita cermati bahwa untuk membangun pertanian salah satunya adalah teknologi. Ya, teknologinya mulai dari itu benih, pupuk, kemudian caranya, jadi praktisisnya. Ini semua akan dilakukan oleh SDM itu sendiri. Nah, sehingga di kebijakan yang ada di birokrat inilah yang bisa mendorong untuk membangun kapasitas itu. Ya, kebijakan sekali lagi. Ya. Nah, kita mengetahui ini apakah sistem subak yang terbukti ampuh dalam budidaya beras ini sendiri itu pun mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Bali ini sendiri, Pak Rektor? Melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya subak sangat terkenal, tetapi ya masih ada kata tetapinya gitu. Tetapinya subak ini baru pada tataran di sosial. Jadi subak itu memiliki sifat sosio-agraris religius. Sosionya sangat bagus, terutama untuk mengatur air, kemudian hubungan gotong royongnya, religiusnya apalagi, kemudian agrarisnya. Nah, agrarisnya bercocok tanam. Cuman belum dibekali dengan ekonominya. Nah, jadi kalau subak ini sudah didorong menjadi lembaga sosial ekonomi, jadi ada sosial ekonomi di sana, kemudian orientasinya agribisnis, dan ini memang harus diperkuat. Saya juga meyakini bahwa subak akan menjadi lembaga yang sangat kuat untuk bisa melayani anggota-anggotanya, jadi petaninya. Misalnya pupuk-pupuk yang ada di pemerintah atau dari BUMN itu di drop di subak, nanti subaknya lah yang mengatur distribusinya dan alokasinya. Karena subak yang paling tahu berapa luasannya, berapa kebutuhan dari masing-masing anggota. Lalu masuklah di sana aturan-aturan yang diterapkan di subak di dalam pengelolaan bisnisnya. Karena aturan subak itu juga ketat, ada awik-awiknya. Bahkan ada satu subak yang saat ini bagus, di Tabanan itu ada subak Guamu sudah membangun koperasi. Nah, para petaninya mengambil di sana. Kemudian subak ini, koperasi ini dia mengolah produk dari padinya itu dijadikanlah benih. Nah, inilah kemudian dialokasikan, kemudian bekerja sama dengan pemerintah untuk penyediaan sarana produksi khususnya benih itu sendiri. Jadi bisa saja subak itu, nah hanya sekarang pemerintah cobalah kita kuatkan lagi subak ini sebagai satu local wisdom yang memang benar-benar kita pertahankan, kemudian kita tambah sentuhan-sentuhan teknologi yang bernuansa ekonominya. Oke, baik. Bahkan kalau kita lihat ini pemerintah Provinsi Bali pun sudah sangat care sekali dengan apa yang kita miliki local wisdom kita, subak itu sendiri, Pak Rektor melihatnya. Iya, jadi subak ini kan sudah dari dulu ini disupport oleh pemerintah. Cuman saya mau juga menyarankan kepada Bapak Gubernur, tolonglah nanti subak ini bisa lebih disetarakan dikit lah dengan desa harus adat. Harus dilindungi, kemudian tidak dianaktirikan seperti itu. Disetarakanlah dengan desa adat sehingga sama-sama menjadi masyarakat hukum adat yang membangun Bali. Apalagi saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa di ekonomi Kerti Bali, di Nangun Sat Kerti Loka Bali kita selalu bernuansa pada budaya. Yang salah satunya budaya Bali itu adalah budaya pertanian yaitu subak dan diakui dunia sebagai warisan budaya dunia. Oke, Pak Gede tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wayan Niki sendiri. Kemudian berarti kita melihat juga etos kerja pertanian Bali khususnya para petani yang berbasis sistem subak ini sendiri yang seperti yang saya sampaikan ini seharusnya dilindungi, kemudian tidak dianaktirikan, kemudian dan berakhir pada tidak dibiarkan adu kekuatan dengan sistem ekonomi pasar yang kapital seperti itu, yang agak brutal seperti itu.
disampaikan Pak Rektor tadi masalah kelembagaan Subak. Jadi kami dari HKTI sesungguhnya minta komitmen kita bersama. Kalau sudah komitmen kita Subak sebagai lembaga pertanian dan sudah diperdakan lagi, mari kita bangun Subak itu sebagai lembaga pertanian yang kuat. Yeah. Nah, artinya apa? SDM-nya kita harus kuatkan di sana, manajemennya, teknisnya. Jangan mikir apa-apa lagi, pokoknya Subak. Nah, kami dari HKTI akan mendampingi, mengadvokasi Subak untuk memberikan bimbingan teknis, edukasi dan seterusnya. Dan oleh karena itu ketika ada persoalan di budidaya, jadi pemerintah dalam hal ini mengarahkan petani untuk memproduksi produk pertanian yang harus berpikiran ke pasar Pak. Jadi maksud saya jangan memikirkan di hulu saja, ketika ada persoalan di pasar nanti juga harus ditangani secara utuh. Persoalan klasik yang ada di petani kan pokoknya didorong untuk memproduksi sesuatu tapi tidak dipikirkan pasar. Nah, kalau bicara pasar memang ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun kecuali komoditas pasar. Oleh karena itu di hulu saya rasa sudah dibenahi dengan bagus, di hilir pasarnya juga harus ditata lebih, tata niaga produk pertanian itu menjadi lebih bagus. Nah, inilah peran Subaknya Pak. Subak apakah sebagai manajemen teknis, sebagai penyangga di sana, kuatkan Subak itu, kemudian persoalan klasik di pertanian ini menjadi sebuah akan lama-lama akan hilang. Karena contoh saat ini ada pendapat yang keliru, biar ada pendapat masyarakat beberapa, biarkan aja berasnya naik, sekali-sekali kasih dong petani mendapatkan keuntungan. Belum tentu Pak, karena komponen input produksinya juga naik. Tetap saja petani tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Ini ukurannya apa? Ukurannya karena nilai tukar petani juga masih di bawah 100. Sejak COVID itu kan di bawah 100 sampai saat ini. Kemarin kami kebetulan dengan Pak Rektor juga mengikuti forum konsultasi publik yang diadakan oleh Bepeda. Berdata-data di sana diungkap bahwa saat COVID serapan tenaga kerja condong ke pertanian. Kita bangga saat itu bahwa ini pertanian akan mendapat porsi yang begitu besar dan memang sebagai penyelamat daripada masa COVID itu. Namun ketika sudah masa berlalu, ternyata data menunjukkan serapannya kembali ke sektor jasa. Artinya apa? Artinya bagaimana caranya sektor pertanian itu supaya serapan yang ke sektor pertanian dipertahankan dengan fasilitasi oleh pemerintah. Itu. Jadi kami berharap dari HKTI program-program pemerintah yang dirancang tahun ke depan ini betul-betul bagaimana sektor pertanian menjadi sebagai tulang punggung, pariwisata menjadi pendukung. Karena ini sudah semua pihak sudah memahami bahwa pertanian menjadi tumpuan kita karena Bali. Jadi produktivitas Bali tinggi, petaninya SDM-nya bagus, walaupun tidak sebagai sumber produksi beras di Bali. Sekali lagi kami sangat berharap kesejahteraan petani di Bali harus kita jaga, bangun melalui penguatan Subak yang harus kita garis bawahi, tidak tebal dan sudah tidak usah diganggu lagi, pokoknya Subak. Dan kami selaku HKTI akan membantu petani melalui kelembagaan itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan satu segmen lagi, bagaimana Bali menjawab tantangan swasembada pangan demi mewujudkan ekonomi kreatif Bali dan sesuai dengan visi Nangun Sakti Loko Bali. Sesaat lagi.
Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana Bali menjawab tantangan swasembada pangan demi wujudkan ekonomi kerti Bali sesuai visi Nangun Sarket Tiloko Bali. Saya ke pelaku petani dulu nih, petani muda kita, Wayan Dirgayana Niki sendiri. Wayan, ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan Pak Rektor, kemudian dari HKTI ini sendiri tentang Subak ini sendiri. Subak pun mendapat perhatian juga dari pemerintah Provinsi Bali, begitu care-nya akhirnya demi melestarikan Subak itu sendiri. Subak Wayan sendiri, bagaimana dengan kondisi Subak di daerah Wayan sendiri? Baik, terima kasih. Nah, ini karena suatu lembaga, artinya lembaga Subak. Kalau di asal saya memang masih kental dan masih terjaga. Yeah. Masih dari dulu memang diawasi, artinya ada peraturan-peraturan, ada aturan-aturan awik-awiknya juga. Ya, khususnya untuk petani, dan untuk kelembagaan ini sendiri memang tidak terlepas dari perhatian dari pemerintah dan dari pakar-pakar dari Subak, terutama Bapak Rektor karena sudah pakarnya Subak, jadi sering berkonsultasi dengan Bapak. Jadi untuk kesejahteraan petani, jadi melalui Subak lah beliau melaksanakan atau melakukan pembinaan agar keberlangsungan Subak kami itu terjaga. Selain itu, karena kentalnya budaya Bali, itulah yang mengakibatkan Subak ini tetap berjalan dan tetap masih masih hatinya aktif sampai sekarang, karena memang budaya kita untuk melaksanakan upacara-upacara itu masih terjaga. Nah, selain itu namanya Subak akan tetap melindungi dari anggota-anggota Subaknya, terutama dalam pembagian dari air, khususnya di tanaman padi, pengaturan irigasi dan sebagainya itu tetap diawasi oleh Subak. Gitu. Dan Subak ini kan menarik. Kenapa menarik? Karena sebagai warisan dunia. Nah, ini yang diakui dunia, bahkan ini yang menjadi menarik bagi petani, karena petani itu juga bahagia, terutama saya itu bahagia mempunyai lembaga Subak, karena ibaratnya kita mempunyai ibu sebagai petani, karena ibu akan tetap melindungi kita, memberi masukan, terutama melindungi, itu yang paling penting. Jadi saya sebagai petani, apapun keluh kesah kami kita sampaikan di forum Subak. Jadi kalau tidak mendapatkan jalan keluar, baru nanti kita mencari solusi-solusi lain untuk mendapatkan jalan keluarnya. Selain itu, anggota Subak kami memang masih aktif melaksanakan awek-awek sehingga masih berjalan sampai saat ini. Gitu. Nah, yang manfaat yang memang paling sering dilaksanakan atau kami terima, khususnya dari penyuluh, dari para konsultan atau dari penasehat-penasehatnya, ya melalui Subak. Nah, pelatihan-pelatihan, cara-cara budidaya, termasuk informasi harga gabah juga kami dapat dari anggota Subak. Karena anggota Subak kan paling cepat nanti komunikasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanian. Ya, jadi Wayan juga merasakan dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali ini sendiri. Ya, sangat merasa dukungan, terutama dalam pelatihan-pelatihan dari kami untuk anggota Subak, dan kerjasama dengan universitas atau dengan perusahaan yang memberikan suplai pupuk dan nutrisi-nutrisi lainnya. Ya, baik. Pak Rektor, kita mengetahui Subak merupakan warisan, bisa dikatakan ini warisan dari Luhung yang diakui dunia. Kemudian kita mengetahui juga bahwa penggunaan teknologi inovasi dalam berbagai aspek, khusus termasuk juga di dalam bidang pertanian. Kemudian kita mengetahui ini begitu masifnya ada yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk juga di Bali pembangunan bendungan dan irigasi. Ini bisa jadi tolak ukur hadirnya pertanian yang kuat khususnya untuk Bali sendiri, Pak Rektor? Iya, kalau saya melihat dari prasarana yang dibangun, ada bendungan yang baru-baru ini juga diresmikan oleh Presiden, itu
merupakan salah satu syarat utama juga bagi sektor pertanian kita, khususnya di lahan sawah, di mana seluruh petani yang mengelola lahan sawah ini ada di bawah kendali Subak. Nah, tetapi saya ingin juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa khususnya yang ada di Bali, visi Bapak Gubernur, nangon satkerti loka Bali, kemudian ekonomi kerti Bali pertanian prioritas, maka sebaiknya dalam membangun pertanian ini khususnya di lahan sawah, khususnya pada Subak melalui pendekatan budaya itu sendiri. Pendekatan budaya. Pendekatan budaya. Dan Bapak sudah melihatnya atau dukungan dari pemerintah apa yang sudah dilakukan dari program-program dari pemerintah Provinsi Bali? Iya, ada yang sudah dilakukan yang lebih banyak pada teknologi-teknologi konvensional gitu, misalnya penggunaan teknologi dari benih, pupuk dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin sekali bahwa dalam membangun Subak di Bali ini pendekatannya budaya, terutama ada unsur airnya, ada unsur tanahnya. Pada saat kita berbicara unsur air, kita tetap bayangkan itu adalah perwujudan dari Dewa Wisnu. Sehingga kita harus menghargai air itu, kita harus muliakan air itu. Kemudian tanah di sawah, dengan pendekatan budaya sawah itu adalah tempatnya Dewi Seri, the god of fertility di sana. Sehingga jangan sekali-sekali merusak tanah. Kalaupun teknologi budidaya padi yang ingin dikembangkan, mulailah kita menurunkan penggunaan produk-produk pupuk yang kimia sintetis. Gunakanlah yang organik sehingga program pemerintah yang saat ini juga mengembangkan sistem pertanian organik itu bisa menjadi terimplementasi secara bagus. Nah, ini harus dijaga ketat oleh seluruh komponen masyarakat, tidak semata-mata oleh pemerintah. Oke, yang itu digalakan juga ya Pak ya, tentang konsep ekonomi kerti Bali dengan menempatkan sektor pertanian dalam arti luas atau organik ini Pak? Iya, karena kita bicaranya budaya. Pada saat kita bicara budaya, organik inilah yang menjadi salah satu jawabannya. Kita gunakan organik berarti kita menyehatkan tanah itu, kita sehatkan air itu. Karena pupuk yang kita berikan organik ini akan benar-benar menjadikan tanah ini menjadi sumber energi, menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Oleh karena itu saya juga meyakini kaitannya dengan swasembada beras ini secara perlahan kita akan bisa mencapainya melalui pertama adalah memelihara kesuburan tanah, menjaga tanah itu tidak terdegradasi, menjaga kualitas air sehingga air itu bisa membantu pertumbuhan tanaman sehingga produktivitas masih tetap tinggi. Oleh karena itu turunkan penggunaan pupuk-pupuk kimia yang sintetis, pestisida yang sintetis, sementara di sisi lain pemerintah mendorong pertanian organik ini mulai dari penyediaan sarananya karena saat ini masih sangat kesulitan bagi para petani kita untuk membuat pupuk-pupuk organik itu karena kita kekurangan. Nah, inilah didorong terus oleh pemerintah ataupun pihak-pihak swasta yang mau berinvestasi untuk menghasilkan pupuk-pupuk organik di tingkat kelompok-kelompok tani atau subak itu sendiri. Oke, baik Pak, dari HKTI ini kita sekali lagi ini panen raya yang akan digadang-gadang Maret nanti tidak menjamin harga beras turun signifikan Pak Gede, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi ini petani juga cost-nya atau biaya produksinya juga cukup tinggi nih. Kalau kita bicara penurunan harga beras ya, yang sebetulnya adalah terjangkau oleh masyarakat. Baik. Jadi kalau berasnya diminta turun terus, ketika input produksi petani relatif meningkat sesuai dengan komponen-komponen mobilisasi transportasi, tentu akan sangat merugikan. Dalam kondisi sekarang pun dengan harga rataan beras per kilo sekitar 12.000 bahkan lebih untuk premium dan 12.000 di yang yang non medium, yang di bawah medium, itu masih posisi petani tidak terlalu banyak mendapatkan margin karena tadi saya bilang input produksinya begitu dalam waktu percepatannya tinggi karena kondisi ekonomi global maupun nasional dan lintas wilayah ini tidak bisa diprediksi sehingga petani mengikuti. Nah, itu masalah panen raya bulan Maret. Paling tidak dia akan membantu supply. Nah, supply dalam konteks tidak kita masukkan dari wilayah lain. Nah, jadi
sehingga minimal tidak melambung tinggi harga beras, tidak terjangkau oleh masyarakat, petani juga tidak akan mampu untuk memproduksi budidaya berikutnya. Terus ada satu hal Pak Karang yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, menyambung tadi bicara organik. Jadi sesungguhnya program itu sangat bagus karena kondisi Bali batasan lahan terbatas, batasan kepemilikan hanya sekitar 0,25 hektar atau 25 are, sehingga ini membutuhkan membangun pertanian yang profesional. Memang harus ada semacam konsep industri pertanian. Melalui konsep industri pertanian. Jadi kawasan itu dikelola oleh Cuba, kemudian manajemennya dalam satu kawasan untuk solusi dari pemilikan lahan terbatas. Dengan manajemen industri pertanian melalui Subak inilah nanti kita bisa memanage di budidaya sampai di hilir. Nah, dengan konsep organik itu kita jangan setengah-setengah. Kita jangan setengah-setengah. Bila perlu komitmen semua pihak, produk organik hanya ada di Bali. Nah, kita harus batasi, jangan lagi nunggu 10 tahun lagi. Berani enggak sekarang pemerintah untuk itu? Nah, tapi saya yakin berani ketika pasar itu menjanjikan. Ini berbicara tentang tantangan lainnya. Ketersediaan pangan bisa saja meningkat dengan dibukanya arus keran sektor yang lainnya, contoh saja pariwisata seperti itu? Langsung maupun tidak langsung itu sangat berpengaruh terhadap demand daripada produk pertanian, termasuk di dalamnya beras. Jadi itu linier karena utamanya produk-produk pertanian di samping buah-buahan, kemudian ada produk hewani, ada daging, dan itu sudah pasti itu. Dan kembali lagi ketika di hilir, namun dibuka keran pariwisata tapi pasar tidak ditata, serapan produk lokal ini tidak ada kepastian. Ini juga persoalan sampai saat ini dengan Pergub 99 saya rasa belum optimal di penerapannya. Komitmen, kemudian jangan setengah-setengah. Itu yang harus dilakukan. Wayan, selaku pelaku ini, petani ini, tentunya ada harapan bagi para pelaku petani-petani yang lainnya. Ini mewakili dari petani seluruh Bali ini. Baik, terima kasih. Nah, suatu kebanggaan bagi saya petani karena diundang di salah satu talkshow Merah Putih ini. Jadi harapan kami sebagai petani menyinggung karena keterbatasan kami juga. Yang paling pertama itu adalah kita dibina lagi dari penyuluh, dari pakar-pakar pertanian, sehingga kami nanti di desa mengaplikasikan teknologi pertanian bisa secara maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa ditingkatkan lagi lah untuk harga beras, untuk harga gabah, karena kalau misalnya harga gabahnya rendah tapi harga berasnya rendah kan itu kemungkinannya terjadi. Tapi kalau harga gabahnya tinggi tapi harga berasnya bisa tinggi, mungkin itu disubsidi oleh pemerintah agar nanti harga gabahnya tinggi tapi harga berasnya rendah. Nah, selain itu juga dibina lagi untuk Subak, terutama dalam membina anggota-anggotanya biar dilakukan organisasi kelembagaan Subak ini bisa menjadi lebih keren, lebih maju. Jadi tidaklah monoton seperti itu aja. Ada slogan juga, jadi petani itu keren seperti itu. Ya, sebenarnya kalau disinggung dari segi pariwisata, petani itu keren karena punya kerjaan tetap walaupun penghasilannya tidak tetap. Karena kami hidup di lingkungan petani, ya pekerjaan petani itu ya sangat mulia, sangat keren bagi kami. Betul. Tapi mempunyai harapan-harapan tertentu. Ya, contohnya ya agar
harganya cocok lah dengan hasil kami, jerih payah kami. Baik, seimbang dengan apa yang dilakukan oleh para petani kita tentunya. Pak Rektor, ini closing statement-nya ini sendiri. Kita mengetahui konsep ekonomi Kerti Bali yang digagas Gubernur Bali ini kembali menuju ke kekuatan yang sejak masa lalu hingga selama ini yang dimiliki Bali, yakni bahkan yang pertama adalah sektor pertanian dalam arti luas Singki sendiri. Kemudian apa harapan dari Bapak sendiri agar petani atau Bali bisa swasembada pangan, khususnya di beras Singki sendiri? Saya ingin sederhana saja menyampaikannya secara singkat. Swasembada beras, ekonomi Kerti Bali, nangun sat Kerti Loka Bali, ini suatu 3 komponen apa yang bisa kita lakukan swasembada. Yang pertama adalah teknologi yang harus diterapkan berbasis budaya. Yang kedua itu adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia mulai dari tingkat petani sampai kepada level pemerintah. Yang ketiga, kendalikan alih fungsi lahan sawah. Kendalikan alih. Kendalikan itu. Oke, kendalikan itu yang terpenting. Baik, kita harapkan ini ketersediaan pangan khususnya di Bali ini bisa diwujudkan, kemudian dengan harga yang wajar ya Pak Tani, kemudian yang pastinya petani sejahtera. Itu harapan kita. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.